Ujian promosi Doktor Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Rabu 23 Juli 2025 atas nama Saudari Jerry Puspitasari SPD MPD dimulai. Ketua penguji dan tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor pendidikan dibuka. Sekretaris penguji melaporkan kepada ketua penguji bahwa ujian promosi doktor pendidikan atas nama Saudari Jerry Puspitasari SPD MPD siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Direktur yang sangat cendekia, Bapak Ibu para penguji yang sangat terpelajar, para tamu undangan yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 23 Juli tahun 2025, Program Studi Manajemen Pendidikan S3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang mengajukan Saudari Jerry Puspitasari SPD MPD sebagai promovenda untuk dapat diujikan disertasinya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Efikasi Diri, Kompensasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru. Perlu saya laporkan kepada Bapak Direktur bahwa promovenda telah menyelesaikan semua perkuliahan serta telah menjalani beberapa tahapan pengujian disertasi sebelumnya di Sekolah Pasca Sarjana UNES dan kesemuanya dinyatakan lulus, serta telah memenuhi syarat untuk ujian disertasi tahap 2 ini. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Direktur selaku Ketua Penguji untuk membuka sekaligus memimpin ujian disertasi secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji yang amat terpelajar, Prof. Dr. Wasino M.Hum selaku Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Dr. Sadimin, SPD Magister Engineering, Maturun, Pak Dr. Sadimin, Kepala Dinas yang bisa hadir untuk menguji. Mohon maaf saya secara daring karena ada acara rapat pimpinan di Yogyakarta. Yang saya hormati penguji kedua, Prof. Dr. Arif Yulianto, SEMM. Siap, Pak Dir. Maturun. Yang saya hormati penguji 3, Prof. Dr. Tri Joko Rarjo, MPD, Prof. Tri. Siap, Pak Direktur. Ya, maaf saya di Jogja ini. Siap. Yang saya hormati penguji ke-4, Prof. Dr. Yeri Sutopo, MPD, MT. Siap, Pak Direktur. Ya, maturun Prof. Yeri. Yang saya hormati penguji ke-5, Prof. Dr. Siwito Eko Pramono MPD Kaprodi yang saya banggakan. Siap, Yang saya hormati, maturun, saya hormati penguji ke-6, Prof. Dr. Joko Sutarto MPD. Insya Allah siap, Pak Direktur. Ya, maturun.
Yang saya banggakan Saudari Promovenda, Saudari Jerry Puspitasari, SPD MPD. Siap. Ya. Sebelum ujian dimulai, izin apakah saya bisa membuka secara daring? Siap. Boleh. Monggo. Ya, baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Bapak. Nah, apakah benar karya ilmiah yang hari ini diujikan adalah karya ilmiah saudari sendiri? Yap, siap, benar. Ya, silakan baca dan tanda tangani surat pernyataan keaslian tersebut. Pernyataan keaslian. Dengan ini, nama Jerry Puspitasari, NIM 0101621028, Program Studi Manajemen Kependidikan S3, menyatakan bahwa yang tertulis dalam disertasi yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Efikasi Diri, Kompensasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru, ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplaan dari orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam disertasi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya secara pribadi siap menanggung resiko atau sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. Semarang, 23 Juli 2025, yang membuat pernyataan Jerry Puspitasari. Siap, sudah Bapak. Ya, silahkan tunjukkan kamera tangannya. Ya, oke, baik ya, sah ya. Ya, cukup. Soalnya apakah saudari sudah siap untuk mengikuti ujian? Siap, sehat Bapak. Udah siap? Siap ya, saya mengikuti ujian ya. Siap. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya akan membuka sidang ujian ini secara resmi. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bapak Sekretaris Prof. Dr. Wasino. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor pendidikan Saudari Jerry Puspitasari, SPD, MPD, secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, selanjutnya saya persilakan Prof. Wasino untuk memandu acara ini. Saya izin, saya akan mendengarkan, tetapi tidak bisa secara aktif untuk mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Saya melanjutkan untuk ujian atas nama Jerry Puspitasari. Pertama-tama saya perkenalkan penguji saudara Ketua Profesor Dr. Fatur Rahman MHum, Sekretaris Profesor Dr. Wasino MHum, anggota 1 Dr. Sadimin MPD MN penguji 1, 2 Profesor Dr. Arif Yulianto SEMM penguji 2, Siap. 3 Profesor Dr. Tri Joko Raharjo MPD penguji 3, Siap. 4 Profesor Dr. Yeri Sutopo MPD MT penguji 4, 5 Profesor Dr. Suito Eko Pramono MPD penguji 5, Siap. dan penguji terakhir sekaligus promotor Profesor Dr. Joko Sutarto MPD penguji 6.
Saudara Promovenda, sesuai dengan protokol yang biasa dilakukan di Sekolah Pasca Sarjana, saudara diminta untuk berdoa dulu, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan pokok-pokok temuan maksimal 15 menit. Dipersilakan. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penyelenggara Promosi Doktor Pendidikan Program Studi Manajemen Kependidikan atas nama Jerry Puspitasari, saya sendiri, kemudian yang terhormat Bapak Penguji 1, Penguji 2, Penguji 3, Penguji 4, Penguji 5, dan Penguji 6, serta tamu undangan yang berbahagia yang pada siang hari ini telah meluangkan waktu hadir untuk menyaksikan ujian promosi dokter saya. Bapak Ibu yang kami hormati, izin menyampaikan hasil temuan dari disertasi saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Efikasi Diri, Kompensasi Kerja, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru. Latar belakang dari disertasi saya adalah pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan sangat tergantung pada kinerja guru sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran. Guru yang berkinerja baik akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan kompeten. Perlu diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja guru ada beragam Bapak Ibu, antara lain dari tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, sikap terhadap kinerja, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan belajar, lingkungan ekonomi, efikasi diri, kepuasan kerja, kepemimpinan, kompensasi, apresiasi, dan lain sebagainya. Kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi, dan kepuasan kerja secara umum memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel mediasi adalah kepuasan kerja. Variabel penelitian yang ada dalam disertasi saya adalah faktor endogen adalah variabel kinerja guru, variabel mediator adalah kepuasan kerja, dan faktor eksogen adalah kepemimpinan kepala sekolah. Yang dimaksud di sini adalah persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah, efikasi diri, dan kompensasi kerja. Perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah kinerja guru sekolah menengah atas ditinjau dari kepemimpinan kepala sekolah, efikasi diri, kompensasi kerja, dengan variabel mediator kepuasan kerja guru di sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Blora. Untuk kajian pustaka, kami ada kepemimpinan kepala sekolah. Di sini yang kami maksud adalah kepemimpinan yang transformasional. Konsep kepemimpinan ini menekankan pada kemampuan memimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasi para pengikutnya, dalam hal ini adalah guru, sehingga dapat melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama dan mencapai kinerja di luar ekspektasi yang biasa. Ini menurut James McGregor tahun 1978. Kemudian efikasi diri, kami mengambil teori dari Bandura, yaitu keyakinan seorang individu dalam mengukur kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan guna mencapai hasil yang diharapkan. Untuk kompensasi kerja
Kompensasi ini merupakan balas jasa yang berupa finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Ini menurut SNEL tahun 2013. Dan yang menjadi teori yang kami ambil untuk kepuasan kerja, kami mengambil teori 2 faktor dari Herzberg. Teori ini membedakan 2 kelompok faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama ada higien faktor, yaitu faktor eksternal seperti gaji, kondisi kerja, hubungan antar pribadi, dan kebijakan perusahaan dalam hal ini sekolah. Jika faktor ini tidak terpenuhi, akan timbul ketidakpuasan, namun pemenuhannya tidak otomatis menciptakan kepuasan. Dan motivator dalam hal ini adalah faktor intrinsik seperti pencapaian, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan peluang berkembang. Faktor ini mendorong kepuasan kinerja apabila terpenuhi. Dan kinerja guru ini adalah bentuk atas jerih payah yang dikerjakan dengan hasil yang diperoleh ketika tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan melihat dari keseriusan, waktu, pengalaman, dan ketanggapan. Untuk metode penelitian, kami menggunakan desain penelitian explanatory research design dengan model analisis jalur atau path analysis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel mediasi antara variabel penelitian. Kemudian model analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel bebas, eksogen, variabel mediasi, dan variabel terikat atau endogen. Populasi dan sampel yang kami gunakan adalah guru sekolah menengah atas di Kabupaten Blora. Untuk uji validitas dan reliabilitas, kami menggunakan confirmatory factor analysis CFA dengan software IBM SPSS 25 di situ kami masih menulis 2.2, nanti kami revisi. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha dan McDonald's Composite Reliability dengan software Israel 8.5. Uji reliabilitas berdasarkan Composite Reliability atau CR, nilai CR yang didasarkan adalah di atas 0,7, diketahui seluruh nilai CR lebih dari 0,7 yang berarti telah memenuhi syarat reliabilitas berdasarkan CR. Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas berdasarkan nilai Cronbach Alpha CA dengan ketentuan nilai CR yang disarankan di atas 0,7, diketahui bahwa nilai CR lebih dari 0,7 yang berarti memenuhi syarat reliabilitas berdasarkan CR. Bapak Ibu, kami menggunakan analisis untuk yang pertama, substruktur yang pertama itu adalah menguji hubungan variabel atau pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y terhadap Y melalui Z. Untuk itu kami juga melakukan trimming di sini proses menghapus variabel yang tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model analisis jalur. Dan di sini untuk analisis yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat di layar hubungan antar variabel antara X1, X2, X3 terhadap Y melalui Z maupun secara langsung tanpa melalui Z. Untuk hasil trimming X1, X2, dan X3 terhadap Z diketahui bahwa PZ1 hasilnya adalah 0,908 dan PZ2 adalah 0,186. Untuk standar error ada 0,19234. Untuk hasil trimming yang kedua yaitu dengan struktur X1, X2, X3 terhadap Y melalui Z, hasilnya adalah ada yang gugur di sini Bapak Ibu. Apabila diperhatikan untuk substruktur yang pertama dari hasil trimming X2 gugur dalam artian efikasi diri tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Demikian untuk hasil trimming yang kedua Bapak Ibu. X1 mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan Z dalam hal ini adalah kepuasan kerja berpengaruh terhadap Y.
atau kinerja. Hasil assemblingnya setelah kita rakit antara variabel X1, X2, X3, dan Z terhadap Y, diketahui bahwa X1 berpengaruh terhadap X1 dalam hal ini adalah kepemimpinan, berpengaruh terhadap kepuasan kerja, efikasi diri berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Untuk efikasi diri di sini gugur, Bapak Ibu. Untuk interpretasi uji sobel, kami melakukan uji sobel jika nilai uji sobel signifikan P kurang dari 0,5 atau nilai Z di atas 1,96, maka mediasi dalam hal ini adalah kepuasan kerja dianggap signifikan. Interpretasinya berdasarkan hasil uji sobel pada gambar dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja secara signifikan memediasi pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kompensasi terhadap kinerja. Dengan kata lain, kepemimpinan kepala sekolah dan kompensasi mempengaruhi kinerja sebagian melalui peningkatan kepuasan kerja, Bapak Ibu. Untuk hasil penelitiannya, hasil dari assembling kami mendapatkan model empirik seperti yang ada pada layar, bahwa hasilnya adalah efikasi diri gugur atau tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil dan pembahasan variabel kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan kerja gagal ditolak. Dalam hal ini adalah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru. Untuk variabel efikasi diri terhadap kepuasan kerja, hasilnya adalah ditolak. Dalam hal ini efikasi diri tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karena P tidak signifikan. Kompensasi kerja terhadap kepuasan kerja gagal ditolak karena kompensasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru gagal ditolak. Kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru. Efikasi diri terhadap kinerja guru, hasilnya adalah ditolak. Efikasi diri tidak berpengaruh terhadap kinerja guru karena P tidak signifikan. Kompensasi kerja terhadap kinerja guru ditolak. Kompensasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Kepuasan kerja terhadap kinerja guru gagal ditolak. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja guru. Kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru melalui kepuasan kerja gagal ditolak. Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja. Efikasi diri terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja gagal ditolak dengan penjelasan bahwa efikasi diri tidak berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja. Dan yang terakhir, kompensasi terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja ditolak. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja karena P tidak signifikan. Hasil dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa semakin efektif kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin tinggi kepuasan kerja guru. Sebaiknya, poin nomor 2, sebaik apapun efikasi diri yang dimiliki oleh seseorang ternyata tidak menjamin tercapainya kepuasan kerja. Semakin tinggi kompensasi kerja, maka semakin tinggi kepuasan kerja. Semakin efektif kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin tinggi pula kinerja guru. Semakin kuat efikasi diri ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Semakin tinggi kompensasi kerja ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin tinggi kinerja guru. Semakin tinggi kepemimpinan kepala sekolah, semakin tinggi kinerja guru melalui semakin tinggi kepuasan kerja. Dan semakin kuat efikasi diri tidak berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja. Semakin tinggi kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja. Saran yang bisa kami berikan bagi kepala sekolah menengah atas adalah setiap kepala sekolah dapat mengadopsi gaya kepemimpinan yang mendukung, memotivasi, dan memberdayakan guru, menjadi teladan dalam hal profesionalisme, komitmen, dan dedikasi terhadap pendidikan. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam seleksi kepala sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru untuk menyiapkan diri sebagai calon kepala sekolah. Melalui peran dari kepala sekolah pada tempat kerja, akan memilih 3 kandidat terbaik untuk mengikuti seleksi kepala sekolah.
Kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk membekali pengetahuan terkait dengan manajemen dan leadership. Peran kepala cabang dinas perlu dilibatkan. KCD bisa membuat forum calon kepala sekolah untuk berdiskusi terkait seleksi kepala sekolah dan membahas isu-isu pendidikan terkini. Dengan demikian, kualitas kepala sekolah yang akan ikut seleksi kepala sekolah akan lebih berkualitas untuk menyiapkan calon kepala sekolah di masa depan. Bagi para peneliti, melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami secara mendalam tentang kepemimpinan kepala sekolah, efikasi guru, dan kompensasi yang mempengaruhi kinerja guru. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait hasil disertasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa puas presentasi Anda tepat waktu. Baik, selanjutnya memasuki waktu untuk tanya jawab. Setiap penanggap atau penguji maksimal 10 menit. Yang pertama Dr. Satimin SPD MN, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Sekolah Pasca Sarjana Profesor Dr. Fatur Rahman MHum yang cendekia, yang saya hormati Dewan Penguji Profesor Dr. Wasino MHum, Bapak Profesor Dr. Arif Yulianto SEMM, Bapak Profesor Dr. Trijoko Rajo MPD, Bapak Profesor Dr. Yeri Sutopo MPD-MT, Bapak Profesor Dr. Swito Eko Pramono MPD, Bapak Profesor Dr. Joko Sutarto MPD, yang terpelajar dan hadirin sidang terbuka yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Promovenda Mbak Jerry ya. Bahasa oke-nya masih ada. Sekian kata disampaikan, diucapkan ya. Oke apa tadi? Oke apa tadi? Oke. Gimana? Sorry, oke sorry gitu ya. Oke, mohon maaf. Oke sorry. Mbak Ya, Jerry Bapak. itu orang mana ta? Saya orang Blora, Bapak. Oh ya. Lebih pantas nuwun sewu mungkin ya. Baik, Bapak. Nanti. Ya udah, pintar bahasa Inggris ya. Alhamdulillah Mbak Jerry ini dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, matur nuwun Pak Budi ya telah mensupport ya pada guru di cabang 4 ya. Kemudian depan Pak Budi sini. Wah, sahabat saya ini. Ya, sahabat saya. Bang Jul, apa kabar Bang Jul? Alhamdulillah, nggih, matur nuwun. Dan teman-teman, ada Mbak Ning, ada Mbak Lis dan lain sebagainya, nggih, matur nuwun. Mbak Jerry, saya mau klarifikasi saja. Kalau bertanya itu kayaknya sudah banyak ditanyakan yang kemarin-kemarin ya. Kinerja guru ya di sekolah menengah atas, di disertasi penjenengan tidak disebutkan kinerja guru daerah mana ya. Apakah Indonesia secara keseluruhan, apakah Jawa Tengah, apakah Blora, apakah di sekolahan Mbak Jerry itu sendiri? Ini dijawab dulu. Kinerja yang kami maksud adalah kinerja untuk guru sekolah menengah atas di Kabupaten Blora, Bapak. Di Kabupaten Blora, di tulisan Mbak Jerry belum mencantumkan Kabupaten Blora. Lebih spesifik kan berarti ya, tidak secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan bisa juga Mbak Jerry dimarahi oleh orang di luar sana ya. Karena fokus penelitiannya kan ini di Blora, tapi nanti kan digeneralisasikan ke Jawa Tengah ya. Jawa Tengah nanti PR saya kan berarti tadi sudah memberikan saran banyak ya, karena ini ujian disertasi, memberikan saran tidak apa, nanti saran itu akan kami tindak lanjuti ya. Tapi kalau di luar barangkali yo hitung-hitung, mikir-mikir mesti. Terima kasih Bapak. Jadi sarannya luar biasa, nanti akan kami tindak lanjuti. Kepala cabang dihadirkan, diikutkan dalam proses seleksi untuk mendapatkan
kepala sekolah yang berkualitas ya. Apa selama ini kepala sekolah tidak berkualitas? Coba saya tanya itu. Kepala sekolah yang saat ini secara real belum berkualitas, Pak. Ada yang kepala sekolah hadir? Oh, pengawas, Bu pengawas. Betul Bu pengawas? Oh, tergantung. Tergantung nggih. Relativitas. Ini di Blora apa ngendi ngono ya? Nah, oke. Jadi ini kembali jangan asumsi, harus ada data ya. Yang berkualitas yang mana, yang belum mana. Lah yang belum berkualitas itu nanti kalau sudah di atas 8 tahun saya putuskan kan gitu. Kan sesuai dengan Permendikdasmennya kan maksimal 8 tahun. Tapi kalau yang ini belum kita putuskan, yang lebih dari 16 baru nanti kita putuskan untuk jadi guru lagi. Nanti kalau stoknya sudah banyak dan banyak yang berkualitas 12 tahun. Demikian juga yang kok mengledaliti 8 tahun kan begitu. Nah, ini masukan-masukan dari Mbak Jerry ini sebagai nanti kebijakan ke depan. Maka nanti tulisannya dibuat yang lebih bagus lagi. Apa itu pendapatnya, solusi strategisnya seperti apa ya, supaya kami di dalam mengambil kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini bisa tepat sasaran. Jadi rekomendasinya ya harus betul-betul melihat data di lapangan seperti apa, tidak hanya wacana, asumsi, narasi dan lain sebagainya. Yeah. Kemudian dalam identifikasi masalah kok terdapat dugaan ya. Ini bahasa terdapat dugaan itu hubungannya dengan kejaksaan atau penyidikan ini ya. Coba di naskah dilihat halaman 11 itu. Baik. Ya, terdapat dugaan bahwa ya itu. Barangkali nanti bahasanya bisa dihaluskan itu. Baik, ya. Bapak. Ya. Diksinya dari Prof. Trijoko nggih. Kemudian untuk kepala sekolah ya, kepala sekolah. Ini kepala sekolah ada enggak, Mbak Jerry? Kepala sekolah hadir enggak? Tidak ada, Bapak. Oke, nanti tak teleponnya. Karena Karena apa? PLT. Karena apa? PLT, Bapak. Oh, PLT. Tapi sudah kami aturi undangan. Oh, sudah diatur undangan terus enggak hadir? Nggih, mungkin banyak kesibukan, Bapak. Oh, nggih, Pak Budi siap nggih, nanti dikonfirmasi. Jadi prinsip begini, kalau ada teman guru ya, kalau ada teman guru sidang terbuka seperti ini, ya harapannya nanti saya secara omon-omon ya, tak sampaikan wajib untuk hadir. Nah, ini kepala cabangnya hadir, kepala sekolah malah tidak hadir. Ya, nanti tolong nggih Pak Budi nggih. Ya, jadi apa untuk motivasi barangkali kepala sekolahnya belum S3 biar nanti juga ngambil S3. Saya selalu promosi seperti itu. Di UNES nih ya, manajemen pendidikan ini ada yang baru vokasi, ya. Baru dapat 5 nih yang vokasi, nanti kita tambahi promosi lagi. Kalau yang manajemen teman-teman yang muda-muda sudah luar biasa, ya. Jadi nanti Mbak Jerry itu juga promosi ke teman-teman ya, bahwa S3 UNES juga gampang. 3 tahun bisa lulus ya, jangan ikuti jejak Jaya 5 tahun rata-rata. Tapi selamat alhamdulillah ya. Ini suka dukanya Mas Jul, Bang Jul ini kan paham betul ya. Iya, Bapak. Yang terakhir, masih ada kepala sekolah yang kurang memberikan dukungan atau teladan yang baik sehingga kinerja guru kurang maksimal. Masih ada, kata-kata masih ada itu perlu ditunjukkan dengan data juga. Masih adanya itu di mana? Ya, berapa? Jangan-jangan cuma kepala sekolahmu sendiri. Nanti bagiannya Pak Budi itu kalau seperti itu. Ya. Atau ada yang lain? Ini pertanyaan yang sulit ini, Bapak. Nek nuduh bahaya loh ini. Iya, Bapak. Itu harus hati-hati ini. Iya. Nanti kita teliti lebih lanjut, Pak. Oh ya, teliti lanjutan ya, disertasi lanjutan ya. Disertasi. Ini yang mendukung kalau dilihat di sini keluarga. Ada keluarga yang hadir? Ibunda. Ibunda. Oh, nggih, Ibu. Putra putri? Ayah saya, Pak, ini. Hah? Di foto ini ayah saya almarhum. Oh, ya. Suami ya, suami. Suami ada kegiatan di luar negeri, Pak. Oh, sedang di luar negeri. Iya.
Dalam Prof Tri? Aduh, Prof Tri ini paling tahu saya. Sama Oke, Putri. jadi kalau di Indonesia kok tidak rawuh, tidak hadir ya kok padahal dituliskan kan ada yang mendukung ya suami tercinta kan gitu ya. Tapi di saat sidang kok tidak ada, itu kan juga menyakitkan menurut saya itu ya. Lo kok ketawa. Iya Bapak. Ya. Nggih, matur nuwun, selamat pada Mbak Jerry ya. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat dan masukan-masukan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sadimin. Yang kedua Profesor Dr. Arif Yulianto SMM. Matur nuwun Bapak pimpinan sidang, mohon izin Bapak Dr. Sadimin, Prof Tri, Prof Wasino, Prof Yeri, Prof Vito dan Prof Joko Sutarto untuk mengklarifikasi tulisan yang ada pada substansi disertasi dari Jerry Puspitasari. Dalam sesi ini adalah promosi, yang namanya ujian terbuka itu adalah ujian promosi. Analoginya sama seperti ketika sales itu mempromosikan mobil, mempromosikan obat bahwa produknya itu punya keunggulan dibanding produk lainnya. Ada dua hal yang dipromosikan di dalam sebuah research, itu adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oke, yang pertama, di dalam manfaat teoritis, Anda menjelaskan ada dua teori Herzberg, yaitu ada dua indikator, yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah faktor Huygens. Silahkan dijelaskan kenapa teori yang muncul lahir pada tahun 60 itu ternyata bekerja dengan baik di Blora dalam kasus ini. Silahkan. Baik, terima kasih Prof Arif. Terkait dengan kepuasan kerja, kami memang mengambil teori dua faktor, teori dari Herzberg. Teori ini memang terjadi di era tahun 70-an. Dan di sana itu membahas terkait dengan perusahaan seperti itu. Dan kami mengadopsi bahwa teori dua faktor ini masih relevan kami gunakan di saat ini. Teori dua faktor ini menurut Herzberg itu adalah membedakan dua kelompok faktor yang memengaruhi kepuasan dan tidak kepuasan kerja. Yang pertama itu adalah higien faktor, di mana faktor ini merupakan faktor eksternal seperti faktor ekstrinsik seperti gaji, kompensasi, kemudian kondisi kerja, hubungan antar pribadi, dan kebijakan di sini. Nah, dan yang kedua adalah teori motivators, faktor-faktor intrinsik seperti pencapaian, pengakuan, efikasi diri, kemudian. Pertanyaan saya, tolong fokus. Ya. Saya membahas teori dua faktor Herzberg 59 ya, 60-an lah. 60. Bahwa ada faktor yang membuat seseorang itu bekerja dengan baik, yang disebut dengan satisfiers factors, ada yang dissatisfiers factors ya. Kira-kira dari indikator tadi, kepemimpinan, efikasi, dan kompensasi, mana yang membuat guru itu lebih termotivasi? Ini mungkin sekaligus masukan ke Pak Kepala Dinas. Kepemimpinan, efikasi diri, dan kompensasi, mana yang bisa membuat guru itu satisfied, puas? Baik, menurut disertasi yang penelitian disertasi yang saya dapatkan, ternyata yang mempengaruhi itu adalah kepemimpinan kepala sekolah itu sangat dominan. Kemudian mohon fokus, jangan mempengaruhi. Ada dua faktor, saya ulangi, satisfied or dissatisfied. Membuat puas atau tidak puas. Mana yang membuat puas dari ini? Mana yang membuat tidak puas sehingga guru itu kinerjanya rendah? Dalam disertasi saya kebetulan ini Prof, faktor yang paling satisfied itu adalah kepemimpinan kepala sekolah. Jadi menurut teori ini didukung dengan data yang ada itu sangat mempengaruhi terutama di kepemimpinan kepala sekolah. Ini bukan berarti ada kepala dinas ya. Berarti kesimpulannya apa? Berarti proses rekrutmen, seleksi, analisis kebutuhan itu sudah tepat untuk kepala sekolah. Karena di sini faktor kepala sekolah itu ternyata bisa membuat guru satisfied.
Kemudian efikasi diri dan kompensasi itu dissatisfied atau bagaimana? Tidak terlalu mempengaruhi hasilnya. Pertanyaan saya satisfied atau dissatisfied? Saya tidak menggunakan skala ordinal, sangat setuju. Tolong tegas dua pilihan, satisfied or dissatisfied. Dissatisfied. Kenapa? Karena menurut data yang kami dapatkan hasilnya tidak signifikan, berarti dissatisfied. Seperti itu, Prof. Nah ya, bukan bicara data. Mengapa guru kok menganggap bahwa efikasi diri dan kompensasi itu dissatisfied? Silakan dipromosikan. Ya, seharusnya semakin berdasarkan disertasi saya sebaiknya seharusnya semakin tinggi efikasi diri itu kan semakin tinggi juga untuk kinerjanya. Tapi ternyata efikasi diri ini tidak terlalu signifikan hasilnya karena yang paling dominan adalah kepemimpinan kepala sekolah. Jadi tidak gugur dalam hasil data yang kami peroleh, itu gugur hasilnya. Laki-laki ya perempuan, kalau tidak dissatisfied, maksud saya penyebabnya. Kemudian promosi yang kedua itu adalah manfaat praktis. Silakan disampaikan temuannya. Mbak, ini kan penelitian sudah berlalu kan? Iya. Kalau kita gunakan di dalam bahasa Inggris itu kan past tense, iya kan? Jadi jangan bicara seharusnya karena ini sudah berlalu. Penelitian saya telah menemukan, bukan prediktif seharusnya. Mohon kalimatnya di sini banyak tadi sesuai koreksi dari kepala dinas, mohon dikoreksi. Baik, terima kasih, Prof. Nanti diksinya, akan kami Prof. revisi. Ya. Kemudian manfaat praktis, silahkan dipromosikan kepada Bapak Ibu yang rawuh ini. Apa kelebihan dan keterbatasan dari model Ibu ini jika diterapkan? Silahkan. Baik, manfaat praktis dari penelitian saya yaitu bagi penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa bukti empiris tentang hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah, efikasi diri, kompensasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja guru, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengembangan model peningkatan kinerja guru di berbagai jenjang pendidikan. Bagi kepala sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan secara efektif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja guru, sehingga kepala sekolah dapat mengevaluasi dan memperbaiki gaya kepemimpinan mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan produktif. Sedangkan untuk guru... Mbak, karena waktunya terbatas, tadi disampaikan manfaat bagi dinas pendidikan, karena itu institusi kan nggak mungkin kita beri manfaat ya. Tentunya manfaat itu adalah bagi kepala dinas untuk pengambilan kebijakan. Oke, sampaikan singkat saja, bukan dalam kalimat yang susah, kalimat yang operasional. Kira-kira apa yang harus dilakukan kepala dinas, apa yang harus dilakukan cabang dinas? Silahkan, masih ada waktu 2 menit. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, sistem kompensasi, dan program peningkatan kepuasan kerja guru. Demikian Bapak. Demikian Prof. Terus kinerja guru, kan ini isunya tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, isunya ke kinerja. Kira-kira untuk kinerja guru itu biar naik, biar bertambah, apa yang harus dilakukan? Fokus ke kinerja kan? Apa kira-kira? Baik, untuk kinerja guru difokuskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah, kembali lagi ke kepemimpinan kepala sekolah harus bisa memotivasi dan menjadi tauladan bagi guru-guru yang ada di sekolahnya. Nasihat kira-kira, tanpa riset Anda bisa menyarankan seperti itu enggak? Bisa, berarti riset ini percuma. Katanya Prof. Tri bisa.
Artinya ketika kita membuat saran tanpa berpijak pada ini, berarti kan sia-sia ini. Saran ya? Bentar, Prof. Ya sudah, karena sebentar itu ini waktunya habis, saya kira cukup, saya kembalikan. Matur nuwun Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kelihatannya juga perlu diteliti pengaruh kehadiran kepala dinas dan pengaruhnya terhadap sikap promovenda. Iya, grogi ini. Ini saya sudah menghadapi 2 dan kemudian grogi sekali gitu ya. Tapi sebelum dilanjutkan Pak Trijoko ya, saya mau tanya kompensasi tadi kan tidak memuaskan ya. Kompensasi kerja guru di Blora itu terendah berapa, tertinggi berapa? Kompensasi kerja, Prof, untuk Kabupaten Blora untuk SMA kita mengacunya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi semua rata tergantung golongannya. Enggak ada guru yang di swasta itu gajinya ada yang 200.000 itu masih ada enggak? Di Blora ya kalau saya nggak boleh asumsi ya, Prof. Ya kita harus. Kamu kan data bahwa kepuasan kompensasi kerja itu tidak memuaskan. Berarti kenapa kok kompensasi kerja tidak memuaskan? Kompensasi kerja tidak memuaskan. Kompensasinya apa? Baik, kompensasinya finansial, non finansial. Nah, ya, maka kemudian perlu diteliti kenapa tidak memuaskan. Padahal Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan gaji guru mau dinaikkan sekian begitu. Apakah sudah sampai guru atau belum itu? Belum, Prof. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ketua yang saya kita muliakan, sahabat saya, Pak Hadimin yang saya muliakan, hormati dan berwahid dan tentu penguji-penguji yang lain. Selamat sukses ya, Bu Jerry. Terima kasih, Prof. Trik ya, beda. Ada hal yang penting saya akan sampaikan. Pertama, ketika kita bicara ilmiah disertasi itu ada hal yang melekat. Satu, tentang original. 2, tentang kreatif. 3, tentang teruji. Ini harus melekat pada karya disertasi. Kalau S2 cukup inovasi. Tapi di dasar ini punya Mbak Siri harus 3 itu melekat. Di mana originalnya, di mana itu kreatifnya, dan di mana pula itu terujinya. Guys, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Prof. Trijoko. Teruji. Disertasi ini originalitinya ada pada bukti empiris bahwa dalam konteks pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blora, mengenai faktor-faktor yang benar-benar mempengaruhi kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung itu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan uji model jalur yang jarang digunakan secara spesifik pada populasi guru SMA di daerah tersebut. Itu yang pertama. Itu artinya itu original. Iya. Menurut saya iya, Prof. Apa itu original? Awas tuh, jangan ngarang lo ya. Iya. Disertasi ini menawarkan model jalur, jadi originalnya itu ada pada model empirik yang kami dapatkan, Prof. Kami menggunakan analisis jalur yang menguji secara simultan pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel yang kami teliti. Ya. Yang kreatif? Penelitian ini menempatkan kepuasan kerja sebagai variabel mediator, Prof, sehingga dapat menguji secara komprehensif apakah pengaruh variabel-variabel yang kami sebutkan tadi, kepemimpinan kepala sekolah, efikasi diri, kompensasi kerja terhadap kinerja guru itu bersifat langsung atau melalui kepuasan kerja sebagai perantara. Nah, temuan unik ini adalah bahwa efikasi diri dan kompensasi ternyata tidak berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja guru, Prof. Itu apa? Kreatif? Dalam? Kreatif itu. Kan ketika tadi satu original, kreatif ketika teruji. Kan itu saatnya itu. Iya, Prof. Original. Adakah pernah kamu baca? Enggak. Judul seperti ini ada yang pernah meneliti enggak?
Kalau judul seperti ini Yang terkait kepala sekolah, kinerja itu bukan asing lagi, banyak itu. Iya, Prof. Artinya bagaimana dengan originalnya? Kan gitu persyaratnya itu. Iya. Ya apa? Menyerah? Belum, Prof. Oke. Jadi kalau variabel itu memang tidak hal yang baru, Prof. Bukan soal sebetulnya. Benar, Pernahkah ada judul ini terkait kepala sekolah, kinerja, kepuasan kerja? Itu bukan yang asing. Baik. Ada enggak? Tata jujur aja. Ada enggak? Ada, Prof. Nah itu persoalannya itu. Tapi untuk keterkaitan Merasa enggak paham kita. Baik. Baik, Prof. Terujinya di mana? Kan teruji. Salah satu ciri kan saya tadi kan original, kreatif, teruji. Teruji. Ini melengkap pada disertasi. Kalau S2 cukup inovasi. Gimana? Ya, kami menemukan model. Kamu itu siapa? Saya, Prof. Saya dah, jangan bawa aku. Saya menemukan model baru setelah melakukan analisis jalur ini, Prof. Dengan hasil yang sudah kami assembling, itu mendapatkan model empirik yang seperti saya tampilkan tadi, Prof. Bahwa efikasi dan kompensasi itu ternyata tidak mempengaruhi kinerja guru, Prof. Itu apa? Teruji. Iya, teruji, Prof. Teruji itu nanti gampang kita buktikan nanti ini. Kamu lulus enggak? Kalau enggak lulus berarti enggak teruji nanti kamu. Nah, coba aja tanya pelatihnya sendiri. Kami kita para penguji nanti kan berikan kesimpulan. Jadi lulus berarti teruji. Lalu publikasi udah publish? Sudah, Prof. Itu salah satu G2. teruji. Oh. Skopus? G2. G2, itu teruji. Gimana sih? Pertanyaan terakhir. Temuan Mbak Ciri apa? Temuannya adalah pada model empirik, Prof. Bahwa kompensasi kerja, efikasi kerja itu tidak mempengaruhi kinerja guru, Prof. Saya kok ragu ya? Ragu banget aku. Masa iya sih? Saya ragu karena ditatap jenengan, Prof. Tak ada karo aku mati dari itu. Cabang dinas ada enggak cabang dinas nih? Ada Rawo? Pak Udi, catat itu muridnya ini. Itu usaha besar bagi kita itu. Temannya apa? Tentang kepala sekolah misalnya satu. Menurut Jerry, kepala sekolah yang hebat, yang sukses, yang berhasil seperti apa sih? Kepala sekolah yang hebat, yang sukses itu adalah kepala sekolah yang mampu menjadi inspirasi dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan, Prof. Di Blora bagaimana di Blora? Seperti itu kah? Di Blora belum maksimal, Prof. Itu karena saya itu ambigu itu. Karena kan saya ini ngasih penelitian loh. Jangan kira-kira, jangan asumsi kata Pak Parsinas. Tak boleh. Karena kan empiris dibilang. Empiris kan? Iya. Iya, mesti ada data itu kata Pak Parsino. Ya ini hati-hati, Mbak. Baik. Nah, masih 3 menit terakhir ini. Siapa penggunanya? Penelitian ini siapa usernya? Penelitian ini akan digunakan untuk siapa? Siapa penggunanya? Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk provinsi, kemudian cabang, kepala cabang, kantor cabang wilayah pendidikan. Yakin kamu? Insya Allah yakin, Prof. Kalau mereka nolak bagaimana? Mereka nolak tidak apa-apa, Prof. Wah, tidak apa-apa. Aduh gimana? Berjuta-juta nggak apa-apa. Kan itu bagi saran aja, Ya, Prof. Sebagai saran untuk. Jadi turun dari mimbar, minum yang banyak dulu. Siap. Saya takut semapu dong, bojomu ra ono soalnya. Izin minum dulu, Prof. Ya, silakan. Dengan demikian nilai dikurangi ya. Masih, Pak Ketua? Sudah, luar Prof. biasa nih, perempuan Blora ini. Pabrik minyak tapi ada yang pinter nih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Trijoko atas pertanyaan-pertanyaannya dan menggodanya. Baik, biar si Jerry tidak tegang gitu ya. Penguji selanjutnya Profesor Dr. Yeri Sutopo MPD MT, dipersilakan.
Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya ingin menanyakan mengenai model. Apakah disertasi ini memiliki model atau mengajukan model hipotetik? Siap. Mengajukan model hipotetik, Prof. Ada 2 model hipotetik yang kami ajukan di sini, Prof. Yang pertama itu tentang variabel X1, X2, X3 terhadap Y, dalam hal ini adalah kepemimpinan kepala sekolah, efikasi diri, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja. Kemudian persamaan yang kedua itu terkait dengan variabel kepemimpinan kepala sekolah, efikasi diri, kompensasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru, Prof. Kemudian penelitian ini menemukan model baru tidak? Siap, menemukan model baru, Prof. Setelah saya melakukan trimming, ternyata hasilnya ada variabel yang gugur, Prof. Sehingga untuk model hipotetiknya berbeda dengan model empiris yang saya temukan, Prof. Demikian. Kemudian model akhir itu atau model empirik itu fit atau tidak? Untuk model akhir dari disertasi ini, model empiriknya sudah fit. Kami melakukan pengujian good of fitness terhadap model ini, Prof. Dari hasilnya kami menggunakan model akhir diuji menggunakan distribusi Q kuadrat karena koefisien dari distribusi Q ini lebih besar dari 1, maka model akhirnya non sewu, disintesiskan sebagai model yang fit, seperti itu, Prof. Baik, variabel antara atau dalam hal ini mediator diuji tidak bahwa memang sesungguhnya dia sebagai variabel antara? Terima kasih, Prof. Untuk variabel moderator dalam hal ini adalah kepuasan kerja. Kami melakukan uji fungsi mediasinya, Prof, dengan menggunakan Sobel test, Prof. Untuk Sobel test, kami bisa tunjukkan di layar, Prof? Ya, bisa, silakan. Hasilnya atau simulasi? Hasilnya, Prof. Ya, ya. Hasil dari uji Sobel yang sudah saya lakukan untuk menguji bahwa variabel mediator ini berfungsi normal atau tidak, itu seperti ini, Prof. Hasilnya adalah interpretasi uji Sobel. Jika nilai uji Sobel signifikan, P lebih dari 0,05 atau nilai Z di atas 1,95, maka mediasi ini dianggap signifikan. Interpretasinya berdasarkan hasil uji Sobel ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja mampu atau signifikan memediasi pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kompensasi terhadap kinerja. Dengan kata lain, kepemimpinan kepala sekolah dan kompensasi mempengaruhi kinerja itu sebagian melalui peningkatan kepuasan kerja. Jadi uji Sobel ini sudah saya lakukan, Prof, dan hasilnya signifikan. Seperti itu, Prof. Baik, istilahnya bukan signifikan tapi fit. Ya. Fit, mohon maaf, Ya, mohon maaf, baik. Prof. Oke, fit. Cocok gitu. Selanjutnya coba kok tadi uji Sobelnya ada 2, kenapa itu? Kembali ke layar, Prof. Sekedar. Maksud saya ke model akhir coba. Kok Ke bisa model 2 itu akhir. bagaimana? Baik, Prof. Izin share screen kembali. Yang ini, Prof? Bukan, yang model akhir. Model hipotetik empirik. Nah itu, 2-nya itu dari mana coba? Kok bisa dapat 2 uji Sobel? Baik, uji Sobel ini saya dapatkan setelah kami melakukan perhitungan, Prof. Dan di sini ternyata untuk
X1, Z dan Y dalam artian kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja dan kinerja. Kemudian yang ini sudah berdasarkan hasil dari assembling, Prof. Iya, coba kalau di posisi model akhir di mana? Hasilnya seperti ini, Prof. Bukan, yang model akhir tadi loh. Yes, sebentar, Prof. Oh, Ini iya. terkendala. Nggih. Yang ini, Prof? Ya, jenengan urutkan kemana gitu. Terus kemana, kan ada 2. Baik, Prof. Ini ada 2, Prof. Ya, Ternyata untuk hasil penelitiannya adalah kepemimpinan kepala sekolah ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja maupun terhadap kinerja. Kemudian untuk kompensasi ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja tapi tidak berpengaruh terhadap kinerja, Prof. Maka di sini kami beri garis putus-putus, Prof. Demikian. baik. Ya. Ye. Cukup, Mas. Pak Yeri sudah cukup? Tampaknya Pak Yeri sudah puas juga. Selanjutnya Profesor Dr. Suwito Eko Pramono MPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Prof. Wasino selaku pimpinan sidang, yang saya hormati Dr. Sadimin selaku penguji eksternal, Prof. Arif selaku penguji internal, Prof. Trijoko selaku Korprodi, Prof. Yeri sebagai penguji keempat sekaligus kopromotor, dan Prof. Joko Tarto sebagai promotor sekaligus penguji. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati. Pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Saudara Propopenda karena telah pada detik-detik terakhir. Tetapi meskipun seperti itu, ini sekaligus untuk pesan saya, ya. Jadi saudara tidak perlu terlalu puas terhadap apa yang sudah saudara lakukan, karena saya yakin bahwa apa yang saudara kerjakan ya belum sempurna, pasti ada kekurangan. Inilah yang harus kita saudara sadari, ya. Apalagi saudara meneliti ada variabel yang disebut dengan efikasi diri, ya. Efikasi diri, Prof. Itu artinya apa sih? Baik, Prof. Efikasi diri yang saya angkat di sini, Prof, sebagai variabel penelitian itu adalah keyakinan seorang individu dalam mengukur kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan, Prof. Ya, itu kan pengertiannya, sehingga itulah yang harus dicermati dan setiap orang memang harus mampu mengukur, ya. Jadi di samping persoalan authority, persoalan capacity, nanti persoalan opportunity. Nah, terlepas dari itu semua, tadi yang di gambar terakhir itu terdapat di halaman berapa tadi Pak Yeri, yang terakhir itu? Model ya, terakhir empirik? Itu. Ya, yang akhir tadi, yang dipaparkan tadi, itu di halaman berapa? Ada di halaman, sebentar Prof, saya ceknya terlebih dahulu. Di bagian hasil penelitian, ya, halaman, itu bisa dipaparkan lagi enggak? bisa Prof. Ada di halaman 137, Prof. Itu ada X1, ada X3, X2-nya di mana ya? X2-nya gugur, Prof, setelah kami melakukan trimming, Prof. Oh, ini setelah. Kalau gugur kayak gini, kan orang yang membaca itu terus tidak tahu asal-usulnya. Kenapa saudara menggunakan garis titik-titik dari X3 ke Y, itu kan menggambarkan yang tidak signifikan. Betul, Prof. Ya, mengapa itu tetap dihidupkan sementara yang X2 kok malah hilang? Jadi bekasnya nggak kelihatan. Ini yang sangat-sangat penting, ya, sehingga untuk melihat ke belakang itu, karena muncul yang kelihatan kan X1 sama X3, itu menjadi sangat penting. Oke, itu yang
yang sangat substansial sebenarnya. Kemudian hal-hal lain yang sudah disarankan tetapi tidak diperbaiki, kira-kira bagian mana? Masih ingat apa enggak? Iya, yang sudah disarankan kemarin tapi tidak diperbaiki. Masih ada, Prof. Iya, di bagian mana? Coba masih ingat apa enggak? Yang ngetes calon dokter, ini kan belum jadi dokter. Ini sebentar lagi mau jadi dokter lah, ini saya ngetes. Nah, lulus. Apa yang belum diperbaiki kira-kira? Yang belum saya perbaiki ada beberapa hal, Prof. Mungkin kalimat yang masih typo. Ya, ini kalau jawabnya beberapa hal saya khawatir nanti jangan banyak. Itu kalau beberapa itu mesti lebih. Nah, ini yang saya perlu perhatikan. Satu ya. Jadi di tujuan penelitian. Ini kan penelitian kuantitatif. Kalau Prof Yeri itu selalu mengatakan ini membuktikan teori. Prof Arif juga mengatakan semacam itu. Tapi kata kunci yang digunakan kan tidak menggunakan bahasa untuk penelitian kuantitatif. Jadi saya selalu menekankan bahwa di sana tujuannya adalah membuktikan dan menganalisis. Tapi kata membuktikan itu belum digunakan. Satu. Kemudian tata tulis yang saudara, masa awal kalimat pakai huruf kecil? Kelihatannya sederhana banget, tapi saya paling nggak suka kalau ada orang yang tidak terlalu, apalagi Anda kan guru. Masa nulis kalimat kok diawali dengan huruf kecil? Kalau tulisan misalnya titik-titik kemudian terdiri dari beberapa bagian, ditulis satu, diawali dengan huruf kecil, maka kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik, koma titik ya. Kemudian duanya huruf kecil lagi, itu gambarkan sebagai kalimat yang belum selesai. Tetapi Anda mengawali satu, diawali dengan huruf kecil, tapi sudah diakhiri dengan titik, di nomor 2 huruf kecil lagi. Titik, nomor 3 huruf kecil lagi. Itu jelas tata tulis bahasa Indonesia yang kurang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, hipotesis yang dituliskan harus di dalam bentuk kalimat yang disebut dengan direction, sehingga bisa untuk memprediksi. Tapi apa yang saudara tulis juga belum diperbaiki. Ini yang kunci-kuncinya. Karena itu sebenarnya sebagai bagian etalase. Itu diperhatikan. Kemudian disimpulan, kalau kepemimpinan itu semakin tinggi kepemimpinan atau semakin efektif? Iya, Pak. Kok iya? Saya tanya saudara suruh milih kok. Yang pas semakin tinggi atau semakin efektif? Semakin efektif. Semakin efektif. Baca di nomor 8. Lainnya pakai semakin efektif kepemimpinan, nomor 8 malah semakin tinggi. Kepemimpinan yang tinggi seperti apa sih? Iya, Prof. Efektif. Ya, kalau jadi presiden itu tinggi, nanti kalau kepala dinas mungkin masih rendah gitu ya. Tidak seperti itu. Ya, enggak, ini cuma sambil bercanda aja supaya tidak terlalu tegang gitu loh. Sudah terlanjur tegang ya, Prof? Iya, makanya memilih kalimat ini memang penting. Indikatornya apa? Kalau efikasi diri semakin kuat kan kelihatannya pas. Seperti kalau saudara bicara motivasi. Motivasi itu kuat apa tinggi? Efikasi kuat, Prof. Enggak, motivasi. Motivasi semakin tinggi, Bro. Enggak ada motivasi tinggi. Motivasi itu kuat karena motivasi adalah perubahan energi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi harus ini belajar karena ya belajar sebelum jadi dokter lah nanti. Ya, siap. Jadi nanti Pak Zul ya juga senyum kadang-kadang kan itu. Enggak, ini yang kemudian tadi Pak Arif sudah menyampaikan begitu saran. Kalau kayak gini tanpa penelitian bisa enggak? Bisa. Ini untung tadi kepala dinasnya enggak bertanya loh. Coba itu dibaca lagi saran untuk kepala dinas. Itu saya itu agak ngeri, nanti saya bertanya kepada Pak Kepala Dinas itu memang belum dilakukan toh Pak Pak Sadimin. Gini, Kepala Dinas diberi saran, Kepala Dinas Jawa Tengah dalam seleksi kepala sekolah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru untuk menyiapkan diri. Apa selama ini belum toh? Sudah, tapi berikutnya yang belum, Bro. Apa yang kalimat berikutnya? Jadi ide dari kami sarannya adalah
tiap sekolah itu mempunyai 3 kandidat terbaik di sekolahnya atau boleh lebih lah begitu. Kemudian kepala sekolah ini berkewajiban untuk membekali pengetahuan terhadap terkait dengan manajemen dan leadership. Kemudian kepala cabang dinas juga dilibatkan dalam hal ini untuk membuat forum calon kepala sekolah. Enggak lah, di sini enggak ditulis sejauh itu. Oh. Enggak, saya itu hanya membaca di tulisannya. Jadi setelah itu ditambahi, iya terus diperbaiki. Jadi ini yang saya sebut bahwa rekomendasi itu satu, yang penting operasional, ditujukan kepada siapa, apakah instansi atau individu jelas. Kemudian yang paling penting bisa dilaksanakan. Kadang-kadang ada rekomendasi yang sesungguhnya kalau dilaksanakan juga sulit. Ini juga yang terlalu istilah bahasa langitan itu loh yang kadang-kadang perlu diperhatikan lah. Kita sebagai akademisi itu harus realistis. Jadi tidak usah menyalahkan orang lain, tetapi kalau itu mungkin silahkan diberikan. Makanya tadi kadang-kadang lewong Anda enggak pernah cerita tentang magang, tentang ini kok rekomendasinya para guru harus magang, harus latihan. Padahal enggak ada variabel tentang latihan, tentang magang misalnya. Itu kan ya mengada-ada. Harusnya ke variabel-variabel yang dini. Bahkan saudara misalnya memberi saran bahwa para guru harus meningkatkan kemampuan evaluasi diri, itu malah lebih. Saya kira itu ya. Jadi tolong nanti beberapa itu masih diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Prof. Vito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun ini ujian sudah terbuka, yang tadi istilah-istilah itu masih bisa diperbaiki, tidak begitu sulit ya. Nanti merapat ke Prof. Vito. Kemudian yang terakhir Prof. Joko Suparto. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Wasino, yang saya hormati Bapak Dr. Sadimin, SPD, MS. Prof. Are, Prof. Trijoko, Prof. Jerry, dan Prof. Yuto Eko Pramono. Ini saya juga mau nagih janji nih Bu. Yang pertama selamat ya. Terima kasih Jadi, Prof. waktu ujian tertutup saya kan memang tidak bisa hadir langsung ya karena masih di Tanah Suci. Tapi setelah saya di rumah saya buka-buka itu ya. Jadi disertasi itu. Waktu itu saya memberi beberapa saran gitu. Sudah ada yang diperbaiki, ada yang belum gitu. Jadi tolong nanti diperbaiki, ditambahkan ya. Jadi di variabel itu belum tuntas itu ya. Jadi kalau kita bicara variabel ini kuantitatif itu sangat penting penjelasannya. Baik, Prof. Jadi yang pertama tentunya adalah definisi konseptual variabel ya. Yang dimaksud kepemimpinan, efikasi diri, kepuasan kerja dan kinerja itu harus tuntas itu. Jadi teori mana yang digunakan? Setelah itu diturunkan ke definisi operasional ya, indikatornya apa, dan bagaimana cara mengukurnya. Itu saya kira sangat penting ya, supaya nanti pembaca itu memahami betul yang diteliti itu dengan teori apa, kemudian indikatornya apa. Karena kan banyak teori yang digunakan ya. Nah, yang digunakan di dalam disertasi teori yang mana, itu penting sekali. Baik, kemudian Prof. juga kalau abstrak saya kira sudah diperbaiki ya. Ya, kemarin kan abstrak untuk artikel kalau nggak salah itu. Betul, Bro. Kemudian yang nanti juga perlu diperbaiki di simpulan itu tadi. Jadi simpulan itu pemaknaan terhadap hasil itu. Hasil penelitian. Dan yang terakhir yang saran tadi, Prof. Wito tadi. Jadi saran itu ya memang tidak boleh mengada-ada ya. Jadi yang terkait dengan mungkin promotor bisa mempromosikan mempromosikan mahasiswanya yang bisa dipromosikan ini sudah ujian terbuka. Silakan dipromosikan. Oke. Jadi lebih pada yang solusi ya. Kemudian yang terakhir mungkin ya ini karena ini waktunya sebenarnya masih banyak ya, tapi intinya itu yang dipromosikan di dalam di dalam forum ini di dalam disertasi itu saudara itu yang perlu dipromosikan Baik, Prof. Silakan Bu Seri. Bu Seri silakan. Baik. Yang dipromosikan apa? Yang perlu saudara sampaikan? Oh, baik Prof, mohon maaf.
Lamun ya. Dari penelitian kami ini, dari penelitian yang saya lakukan, yang saya promosikan adalah terkait saran, Prof. Saran seleksi kepala sekolah, bahwa di sini peran kepala sekolah itu sangat penting sekali sebagai figur tauladan yang akan menjadikan guru-guru yang ada di sekolahnya itu menjadi calon pemimpin di masa depan dengan cara mengkader, mengajari tentang leadership dan juga manajerial, Prof. Dan selanjutnya mempunyai forum di tingkat cabang dinas yang membahas tentang isu-isu pendidikan terkini kepada calon kepala sekolah, sehingga ketika ada seleksi, dinas pendidikan itu mempunyai talent-talent yang sudah terdidik dan juga mendapatkan pengetahuan dari kepala sekolahnya, Prof. Kemudian ini, jadi dari berapa variabel itu mana yang paling dominan? Yang memberi paling pengaruh dominan, terhadap apa? Baik, Prof. Kinerja guru. Dari temuan kami yang paling dominan adalah faktor kepemimpinan kepala sekolah, Prof. Sebagai faktor yang paling dominan untuk menentukan kinerja guru. Kenapa bisa paling dominan? Karena kepala sekolah itu sebagai leader yang dia juga mempunyai hak untuk menilai kinerja dari guru-gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah ini yang tahu bagaimana situasi dan kondisi yang ada di daerahnya, di sekolah yang dia pimpin, seperti itu, Prof. Jadi ada dua hal itu, Prof. Saya kira masih relevan ya. Saya tahun 2010 itu kan juga ujian semacam ini ya. Jadi memang kepemimpinan itu masih merupakan faktor yang saya kira paling dominan memang. Karena segala sesuatu itu kan yang mengatur kepala sekolah. Baik. Misalnya dananya banyak, tapi kalau tidak dimanfaatkan secara penuh, juga saya kira tidak akan memberi manfaat di dalam proses pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kinerja guru itu. Baik. Ini yang menarik itu kan dua sebetulnya ya. Ini mestinya juga harus dipromosikan gitu. Ya, Bro. Efikasi diri itu tidak menjamin tercapainya kepuasan kerja kan begitu. Kemudian yang kedua, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru gitu. Betul, Prof. Ini saudara, kompensasi itu kan sebetulnya kan tidak selalu berupa finansial ya. Betul sekali. Ada kompensasi yang bukan finansial. Non finansial. Nah itu yang saudara teliti dua-duanya atau tidak? Iya, Prof. Yang kami teliti ada dua-duanya, Prof. Terkait dengan kompensasi finansial dan non finansial, Prof. Berarti ini kompensasinya yang finansial belum maksimal ya, artinya itu para guru belum merasa terpenuhi sehingga bisa berpengaruh terhadap kinerja guru gitu. Nah ini kalau ditarik lagi ke guru ASN dan guru non ASN itu kira-kira bagaimana? Karena saudara kan meneliti dua-duanya ya. Jadi ada yang ASN, ada yang guru ASN. Yang kami teliti itu di negeri tapi non ASN ya. Iya. Kami batasi untuk yang menjadi subjek penelitian kami itu yang ASN, Prof. Ya. Yang kami batasi untuk yang ASN saja, bukan yang non ASN. Jadi yang kompensasi di sini yang mempengaruhi dari subjek yang kami teliti adalah ASN, Bro. Kebetulan seperti itu. Yang terakhir, tindak lanjut dari temuan saudara itu bagaimana nanti? Tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya disosialisasikan, kemudian nanti didifusikan, didiseminasikan supaya ada manfaatnya. Kira-kira bagaimana? Baik, Prof. Kami akan sounding, Prof, ke kepala sekolah kami, kemudian ke cabang dinas dan juga dinas pendidikan provinsi. Kebetulan Bapak Kepala Dinasnya di sini menguji secara langsung sehingga mungkin akan menjadi bahan pertimbangan yang bisa dipertimbangkan. Begitu aja, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat untuk Mbak Jerry ya. Mudah-mudahan ya kira nanti ditunggu saja ya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Terima Sidang. kasih, Prof. Pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Silakan Mbak Bila.
Ketua penguji menunda ujian untuk memberikan waktu kepada para penguji untuk melaksanakan rapat yudisium. Baik, ini langsung saja karena Pak Ketua, saya izin Pak Ketua. Berita acara ujian disertasi tahap 2 atau terbuka. Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Juli tahun 2025 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang atau UNES telah diselenggarakan ujian disertasi tahap 2 atas nama Jerry Puspitasari SPD MPD pada program studi manajemen kependidikan S3 Sekolah Pasca Sarjana UNES dengan disertasi berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Efikasi Diri, Kompensasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru. Setelah dilaksanakan ujian dan dilakukan rapat tim penguji, keputusan tim penguji menyatakan bahwa Jerry Puspitasari SPD MPD dinyatakan lulus sebagai doktor pendidikan. Jadi sekarang saudara sudah disebut doktor, nanti lapor suami, Pak saya sudah doktor kan. Terima kasih Bro. Ya, Dr. Jerry Puspitasari SPD MPD adalah doktor ke-410 lulusan Prodi Manajemen Kependidikan S3 Sekolah Pasca Sarjana UNES dengan masa studi 3 tahun 6 bulan. Jadi 1 Februari tahun 2022 sampai dengan 23 Juli tahun 2025. Jadi masih termasuk mepet aman ini. Karya ilmiah disertasi diberi penghargaan nilai A. Terima kasih Bro. Sehingga indeks prestasi kumulatif 3,98. Terima kasih. Hasil akhir ujian promosi doktor pendidikan Saudara Jerry dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude. Atas nama Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, Profesor Dr. Wasino M.Hum. Ketua Penguji didampingi Koordinator Program Studi menyerahkan tanda kelulusan secara simbolik. Dr. Jerry Puspitasari SPD MPD disilakan untuk menempatkan diri. Oke, siap. Para penguji dimohon menempatkan diri untuk berfoto bersama. Baik, Dr. Jerry Puspitasari SPD MPD disilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, Ketua Penguji mempersilakan promotor untuk menyampaikan kesan dan pesan. Baik,
Pada Profesor Joko Sutarto, dipersilahkan untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili tim promotor. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka iman nafi'ah wa rizqan tibaa wa amalan mutaqabbalan. Saya langsung saja ke Dr. Jerry Puspitasari ya. Alhamdulillah sudah lega ya. Ini Pak Arif mana? Di luar negeri ya. Sebelah sana. Arif Mukhandoko. Pak Arif Mukhandoko ini suami ya. Nggih. Diwakili pengusaha SPBU jadi ke luar negeri ya. Nggih. Anak ini Mbak, anaknya dua ya, Elsa dan Ersa ya. Ada enggak Mbak Din? Ada, Prof. Ada ya. Tadi saya lihat jalan-jalan itu tadi. Itu, Prof. Baik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya ujian promosi doktor Dr. Jerry Puspitasari dapat terlaksana dengan lancar dan baik ya. Jadi pada hari Rabu 23 Juli 2025. Pasarannya saya nggak lupa ya apa. Ya. Iya, Bro. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia. Pada siang hari ini disertasi yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Etikasi Diri, Kompensasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru, alhamdulillah telah dilaporkan tadi, telah dipertanggungjawabkan secara utuh seluruh isinya di hadapan sidang promosi doktor hari ini. Saya kira hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah ya Bu Dr. Jerry Puspitasari. Alhamdulillah saudara telah dikukuhkan ya sebagai doktor bidang manajemen pendidikan. Jadi menjadi dokter itu memang tidak mudah ya, lebih-lebih Bu Jerry ini saya lihat dari kurikulum vitae-nya itu sangat padat ya. Jadi masih membagi waktu, tugas rutin di tempat kerja gitu. Ya sebagai pengajar, sebagai narasumber, kemudian nasional dan banyak itu ya. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran, ketekunannya akhirnya gelar doktor yang didambakan hari ini bisa diraih. Sekali lagi kami mewakili tim mewakili tim pembimbing mengucapkan selamat itu.